Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Motor Channel. Nah, ini kita malam-malam ya guys ya. Oke, jadi di depan kita ada Vario 125 LED. Sepertinya harus kita bagikan ke teman-teman ya. Jadi intinya kita mau sharing di sini, bukan mengedukasi guys ya. Kalau mengedukasi itu kan intinya kita mau ngajarin ke teman-teman. Karena selama ini saya juga masih belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Berhubung ini kita ada sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, oke lah kita buat videonya, kita bagikan ke teman-teman ya. Oke, jadi kasus di Vario ini awal datang ceritanya motor ini mogok gitu ya bang, motor mogok gak hidup, kontak juga susah gitu ya ceritanya. Lalu ini kita dekatkan, ini agak grogi nih ya, udah lama nggak ngonten. Oke, jadi tindakan awal kita mau menghidupkan ceritanya ya. Jadi kontak ini dalam kondisi menempel kok keras sekali, kita cabut pun nggak bisa ya. Jadi perlahan-lahan kita akalin, udah kita cabut ternyata seret intinya di bagian, mungkin di bagian anak kunci di dalam ini sudah nggak fleksibel pernya ya, mungkin berkarat ataupun dan sebagainya. Jadi kita lumasi menggunakan oli ataupun chain loop bisa ya, cairan rantai itu sudah lancar. Kontak kita on kan seperti ini, ternyata di bagian sepedo ini nggak hidup ya lampunya ya. Nah ini cerita sedikit, ini sudah kita lakukan tindakan, sudah kita analisa, makanya di sini kita bisa ngasih info ke teman-teman semua ya. Oke, jadi kontak on ini nggak hidup di bagian speedo, starter pun nggak hidup ya. Namun ketika di engkol motor ini bisa hidup ya guys ya. Jadi coba kita engkol dulu sebentar ya, nanti akan kita ceritakan lagi. Kontak kita on kan ya, ini udah on, kita engkol. Nah di engkol hidup dan di bagian indikator speedo nyala ya. Tuh sudah nyala. Kalau kita matikan, tuh di kontak lagi dia nggak hidup. Nah ya, nah di sini jadi kita sama-sama belajar. Ini sudah kita analisa sebelumnya ya di bagian box screen, lagi-lagi di bagian box screen, karena Vario ini sering sekali guys ya mengalami masalah yang mogok lah, yang aki tekor dan lain sebagainya ya. Mungkin karena tata letak dari box screen ini yang menurut saya kurang kurang maksimal ataupun kurang efisien. Dan ini kita langsung to the point aja guys ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet masalah jalur-jalurnya, ini kita kasih tahu ya. Jadi motor ini awalnya intinya mogok, cuman di engkol hidup. Jadi ada masalah di bagian kabel merah putih ini guys ya. Dan setelah kita bongkar, di sini ada kabel yang putus bisa dibilang. Tuh ya, kelihatan nggak? Tuh rapuh ya, karena ini jalur pengisian sebenarnya. Tahu sendiri pengisian kan arusnya besar ya, malah dikasih kabel yang menurut saya terlalu kecil ya guys ya. Apalagi untuk Honda itu sendiri, kabel paling tebal itu malah di motor Suzuki ya. Apalagi Suzuki yang zaman dulu itu kabelnya paten-paten ya. Oke, jadi kenapa bisa seperti ini, ataupun buat teman-teman yang ingin tahu jalurnya kemana aja sih, jalurnya larinya kemana, kok bisa di engkol hidup, cuman di starter nggak hidup, di speedo juga nggak hidup ya, silahkan kalian simak ya. Jadi di sini kita mau jelaskan dulu jalurnya kemana aja sih gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi awal mula yang kita kerjakan kemarin ya guys ya, kita coba cek dulu arusnya. Ini kita menggunakan tes PNDC ya. Acuannya kita di negatif ya. Tuh di cepitannya di negatif karena kita mau nyari arus positif. Kalau ini kan otomatis sudah ada arus ya, karena ini kan langsung dari baterai ataupun aki. Nah sedangkan di sini nggak ada. Coba kontak kita on kan. Nah di sini nggak ada arus. Nah untuk bagian box screen yang di sini ini dia untuk bagian panel-panel di speedo guys ya, kelistrikan seperti klakson dan lain-lain. Kalau kita lihat tutupnya, tutup baterainya, nah ini kalian juga harus lihat ini nih. Tuh ini kan kalau yang sebelah kiri
Sekring utama 25 10 10, terus stop horn, klakson. Nah, ini di bagian indikator speedo. Ini untuk sinyal injektor dan full pump ya. Makanya ketika dikontak kan nggak bunyi ataupun nggak dengung si full pumpnya, karena di sini nggak ada arus ketika kontak kita on kan. Oke, sekali lagi mohon masukannya buat teman-teman yang sudah paham kalau ada kesalahan dalam apa yang saya jelaskan ya guys ya. Oke, jadi kita mulai lagi. Kontak kita on kan, kita cari arus di bagian sini nggak ada semua nih. Karena jalurnya kan, nah di sini ya jalurnya, nanti akan kita jelaskan lagi. Otomatis di sini nggak ada nih kontak kita on kan, tuh nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Nah oke, kita ada inisiatif, kita langsung ke bagian kontak ya guys ya. Nah ke bagian kontak sini, sebentar. Nah ini bagian kontak ya, jadi ini kita lepas dulu. Kontak kita off kan. Nah jadi kita menyimpulkan bahwa ini sekali lagi ya, kalau untuk sistem injeksi ini memang sangat ribet sekali. Kita pun sebenarnya membaca kita ada buku diagram, tapi tetap mungkin tipe dari masing-masing orang itu berbeda guys ya. Saya tipe orang yang memang kalau hanya diagram itu kurang mantep ya, kalau nggak kita eksekusi sendiri, kita urutkan satu persatu. Oh ini larinya ke sini, kita tester nyambungnya ke sini dan ke sini, akhirnya kita bisa menyimpulkan sesuatu masalah. Oh berarti ini nih masalahnya gitu ya. Nah jadi ini kita awal sempat menjumper ini ya guys ya. Jadi kita mengindikasikan bahwa mungkin yang hitam putih ini nggak ada nih, nggak ada arus positifnya. Jadi kita pikir rusak di bagian apa ya bahasanya ya, kawat yang ada di dalam kontak ini. Nah ini awalnya kita jumper seperti ini. Nah ini kita jumper dulu deh ya, untuk apa ya, reka ulang ya apa yang kita lakukan sebelumnya, reka adekan ya guys ya. Nah ini kita jumper antara kabel hitam putih nih ya, hitam putih, merah putih, lalu hitam lagi dan hitam strip merah. Jadi yang kita jumper hitam putih dengan yang hitam sini, karena hitam putih ini kan arus yang keluar dari kontak ya guys ya. Nah ini kita jumper seperti ini. Nah jadi hitam strip putih dengan yang hitam ini ya, jadi 2 dan 4 terakhir. Nah ini kita tekuk. Nah ini kita masukin soketnya. Nah coba kita kontak. Tuh langsung hidup ya speedonya ya. Tuh. Oke, kita pikir sampai sini sudah berhasil ya. Nah kan hidup. Nah selanjutnya kita iseng mau cek pengisian kaki ada nggak, positif dan negatif. Tuh 12,59 nggak jalan pengisiannya. Coba kita matikan mesinnya. Nah oke, kita ulangi sebelum kita hidupkan motornya. Ini kita cek dulu voltase dari baterainya ataupun aki, ada di 12,61. Sekarang kita hidupkan dalam posisi kontak kita jumper tadi ya. Oke, kita cek pengisiannya. Tuh nggak ada ya, jadi masih sama saja dengan posisi mesin mati. Aduh, nah tuh ya 12,58 nggak ada perubahan. Nah jadi yang kita pikir tadi masalahnya hanya di bagian sini, pikirkan di bagian kontak, ternyata enggak ya, pengisiannya kok malah nggak ada. Dan setelah itu kita lanjut ke pembongkaran di bagian box sekeringnya. Nah jadi ini kita lepas dulu. Untuk melepasnya kita membuka soket 3 soket ini guys ya, 1, 2, 3, dan soket di ECM nya yang untuk jalur pengisian. Nanti akan kita jelaskan. Ini pengisian nih yang merah strip kuning. Dan melepas di bagian kabel massa. Ini kabel massanya kita lepas dulu ya, karena jalurnya kan lewat sana. Dan masuknya lewat sini guys ya, tuh di sela-sela sini yang kabel ini, lalu keluar lewat lubang sini. Nah makanya ini kan ketika sudah kita keluarkan seperti ini. Nah oke ya, yuk sekarang
jumperan dari kontak tadi kita putuskan untuk melepasnya. Oke, berarti nggak berhasil nih, pengisiannya nggak benar nih ya. Berarti kemungkinan ada di bagian kabel di bawah box sekring yang bermasalah. Nah, setelah kita cabut kabelnya dan kita urut-urut, ternyata ada kabel merah strip putih yang putus di bagian sini. Sebentar, ini akinya kita cabut dulu deh biar aman. Nah, untuk kabel merah putih ini bisa dibilang seperti ini untuk bentuknya ya. Jadi ini di jumper ada dua kabel. Jadi yang di sini ini kan larinya ke relay utama ataupun relay kaki 4, dan satunya lagi masuk ke sini yang sekring 25. Wah, sampai penyok tuh sekringnya bagian sini ya. Nah, ini ada yang putus. Oke, sekarang kita jelaskan dulu cara kerja jika tidak ada aki. Tidak ada aki ya guys ya, bukan dalam kondisi aki soak gitu ya. Sekali lagi, bukan dalam kondisi aki soak, melainkan aki itu nggak kita pasang. Dan selanjutnya kita cek dulu ataupun kalian perhatikan dulu standby-nya relay kaki 5 ini yang mana sih gitu ya. Karena kan di sini ada relay kaki 5 dan kaki 4. Untuk kaki 5 standby-nya ini yang posisi horizontal ketemu dengan vertikal. Tuh ya, maaf kalau tidak fokus. Nah, kalau untuk relay kaki 4 kan dia harus ada pemicunya dulu, positif dan negatif, baru dia 2 ini bisa nyambung ya. Jadi ini kita abaikan dulu, dan selanjutnya ini kita pasang bagian relaynya. Nah, ini relay kaki 4 nggak usah dulu. Nah, relay kaki 5 sekali lagi ini ya, yang nyatu ini dengan ini. Kalau kita balik di sini berarti merah kuning dengan yang ini tuh, yang plat ini guys ya. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini mungkin videonya sedikit lebih panjang ya, sekalian buat dokumentasi untuk saya sendiri ya, karena takutnya saya juga orangnya lupa nih guys ya, terutama sistem injeksi. Kalau sistem injeksi ini saya rasa sulit ya kalau kita untuk menghafalnya, karena berbeda-beda, jalurnya pun banyak. Jadi lebih baik kita dokumentasikan ataupun kalian bisa tulis di buku sendiri ya, mudahnya kalian sendiri. Oke, mungkin kita jelaskan seperti ini aja. Jadi box sekring ini kita naikkan ke atas ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, gini ya, agar lebih mudah untuk mempraktekkannya lah. Ini kita jelaskan dulu. Jadi ini ada 3 kabel di bagian ECM. Ini 3 kabel ini yang langsung ke ACG starter ataupun langsung ke spool. Spool ACG kan ada 3 kabel ya, besar-besar, 1, 2, 3. Dan yang 2 ini untuk sistem pengisian, yang merah kuning dengan hijau. Hijau ini masa, merah kuning kan larinya dia langsung di kaki 5 ini. Nah, gitu ya. Nah, biar agar lebih mudah kita dalam menjelaskannya. Oke, untuk yang pertama, jika ataupun nggak ada aki nih ya. Jadi apa yang terjadi jika kita awal mengengkolnya guys ya. Jadi kan di engkol itu ketika kita mengengkol kan nanti ada pergerakan di bagian magnet ya. Magnet akan bergesekan dengan spool. Nah, spool itu nantinya akan menimbulkan arus yang lewat sini nih, 3 kabel sini. Jadi ketika di engkol nanti akan ada arus di 3 kabel ini masuk ke dalam ECM. Lalu kemungkinan diolah di dalam ECM dan keluar melalui lubang soket sini ya, yang kabelnya berwarna merah putih. Merah putih ada di belakang sini guys ya. Ya kalian lihat sendirilah, ada 1 kabel yang berwarna merah putih yang nantinya langsung menuju ke bagian kontak. Nah, ini soket kontaknya kita lepas dulu ya. Nah, ini kan merah putih nih. Merah putih ini dia nggak ada sangkut pautnya dengan merah putih yang ada di box sekring. Nah, kalian bisa perhatikan di box sekring kan merah putihnya hanya di bagian sini saja. Nah, ini yang putus tadi ya. Tuh, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan bagian box sekring. Nah, ketika merah putih yang dari output ECU ini keluar, masuklah ke input kontak ataupun masuk ke soket kontak. Lalu outputnya keluarnya berwarna kabel hitam strip putih. Nah, hitam strip putih ini
larinya dia ada yang langsung ke box sekring, ke relay, dia jatuhnya ke relay ya guys ya, relay kaki 4. Nah ini kelihatan ya, relay kaki 4 adanya di sini. Nah ini harus positif ya yang masuk ke dalam relay ini, ataupun kabel hitam putih ini harus positif. Satu masuk ke sini tuh ya, satu masuk ke relay kaki 4. Nah satu lagi kan ini tuh ditarik kabel masuk ke bagian relay kaki 5. Nah di sini. Jadi ini harus positif semua, harus standby semua ya, ketika kontak kita on kan. Nah gitu ya, jadi masuk ke sini, dan satu lagi masuk ke dalam ECM. Nah ini yang kita kasih jarum pentul ini guys ya. Sekali lagi ini tanpa aki, akinya nggak kita pasang, bukan aki yang kita pasang tapi soak ya, melainkan aki kita lepas. Nah ketika kita mengengkol, set, kita engkol, timbul arus dari sini, masuk ke dalam ECM, diolah, keluar dengan kabel berwarna merah putih, masuk ke kontak, keluar lagi ke hitam strip putih, masuk ke ECU, input ECU, dan lari lagi di cabang ke bagian positifnya pemicu relay. Nah ketika ada yang masuk di dalam ECU ini ya guys ya, kemungkinan di dalam ECU ini akan diolah lagi, mungkin memberikan sinyal-sinyal yang kita nggak tahu ya prosedur sinyalnya seperti apa. Intinya ada arus yang masuk, arus kabel hitam putih ini masuk ke dalam ECU, mungkin mengolah sesuatu, dan satunya lagi masuk ke bagian relay ya, pemicu, arus positif relay pemicunya. Nah misalnya seandainya ada yang bertanya, bagaimana bang ketika proses pengapiannya, bagaimana ketika nggak ada aki? Nah ini udah cukup ya kita jelaskan di bagian kabel merah putih. Ini sudah apa namanya, arus masuknya sudah ada ya yang kabel merah putih. Jadi seandainya kontak kita lepas seperti ini kita jumper antara merah putih dan hitam putih ini, kita jumper dua ini udah bisa hidup si motor ini ya. Kalau kita cabut akan mati lagi. Oke, stop ya sampai di situ. Dan selanjutnya ketika kita engkol, kan ada arus nih, 3 kabel ini ya, arus masuk ke ECU, diolah lagi, akan mengeluarkan arus lagi sebagai pengisian ke aki yang berwarna merah strip kuning. Merah strip kuning ini masuknya ke sini. Nah kita perhatikan plat-plat yang ada di dalam box sekring ini ya guys ya. Nah ini kan plat nih, kelihatan ya. Ini plat, lari ke sini, lalu ini ke sini, dan di sini nggak ada plat lagi ya sepertinya ya. Oke, jadi nggak ada plat besarnya, hanya di bagian sini. Ini kita gambarkan set. Nah ya, jadi ketika kita engkol kan sudah ada arus nih, arus pengisian masuk sini, set. Nah sedangkan di relay kaki 5 tadi yang standby kan antara ini dengan ini ya, jadi otomatis plat ini sudah ada arus yang mengalir dari merah strip kuning ini. Set, arus mengalir. Nah seperti ini. Nah berhenti di sini ya, jadi di sini nih nanti akan hidup semua ketika kita engkol. Dan kalau kita perhatikan di sini, nah ini ada sekring-sekringnya, bagian-bagiannya. Nah boxnya tadi kan ini ya yang sebelah kanan untuk injektor dan full pump, lalu di bagian apa namanya lampu utama, lampu depan gitu ya, lampu utama dan klakson. Oke, jadi proses menghidupkan motor ini ketika kita engkol, ini ada arus ya guys ya, arus set. Nah terhubung ke sini kan, karena ini relay kaki 5 tadi otomatis sudah menghubung ke sini, set, masuk ke sini. Nah terhubung ke sekring yang sini, yang hitam strip putih. Hitam strip putih ini sekali lagi dia berbeda jalurnya dengan yang hitam strip putih ada di kontak. Nah hitam strip putih ini dia larinya ke bagian injektor dan full pump. Nah di sini soket yang ke bagian bawahnya ya, yang lari ke bagian injektor dan full pump ya. Nah ini nih arus standby-nya, arus positifnya. Nah di injektor dan full pump sudah ada arus positifnya. Nah bagaimana cara mengalirkan arus negatifnya? Nah arus negatifnya itu kemungkinan dialirkan oleh ECM yang tadi sudah dimasukkan input kabel hitam strip putih tadi guys ya, yang dari kontak. Nah terjadilah sistem ibaratnya sistem pengapian ya. Nah jadi mungkin kalau kalian melihat ataupun pernah ada seseorang menjelaskan
input ECU ini yang berwarna merah. Itu benar, input ECU ini berwarna merah kalau si baterai itu ataupun aki itu dalam kondisi terpasang ataupun sehat. Nah, ini kan proses engkol. Kalau proses engkol, input ke ECU-nya yaitu yang kabel berwarna hitam strip putih ya. Sekali lagi hitam strip putih. Di sini mungkin diolah oleh ECU memberikan sinyal-sinyal negatif yang masuk ke bagian injektor, full pump dan lain-lain. Karena kan di bagian injektor tadi sudah ada arus positif yang masuk ya. Nah, yang ini nih, yang hitam strip putih dari proses apa tadi, pengisian yang dari kabel merah strip kuning tadi kan otomatis sudah terhubung nih. Nah, kan di sini nih. Nah, makanya ketika kita engkol motor hidup, kalau sekring ini kita lepas, nah otomatis motor akan mati ya, karena kan nggak ada sinyal positifnya yang masuk ke injektor dan full pump. Nah, gitu ya, sampai sini paham. Jadi kita urutkan lagi. Motor kita engkol, memberikan arus 3 kabel di sini, diolah oleh ECM, ada yang masuk ke jalur kontak, keluar hitam strip putih masuk ke input ECM, mungkin mengolah memberikan sinyal-sinyal negatif, dan satu lagi masuk ke bagian pengisian yang untuk menghubungkan arus positif injektor dan full pump. Nah, ini nih, tuh ya, kan di sini merah strip kuning set. Nah, gitu ya, larinya salah satunya ini larinya ke injektor dan full pump. Kalau yang ini tadi yang masuk ke bagian kontak ya, kontak sini. Nah, ini lalu keluarnya yang kabel hitam ini, hitam bintik putih yang masuk ke bagian lampu utama. Nah, pokoknya lampu utama. Jadi kalau lampu utama putus ataupun mati, cek sekring di bagian sini, yang tengah. Kalau yang sini ini untuk klakson ya. Nah, larinya dia ke klakson. Oke, jadi yang vital itu ada di bagian sekring sini, yang hitam strip putih. Kalau ini motor dalam kondisi hidup, nggak ada aki, ini kita lepas sekring 2 ini, motor masih tetap hidup. Cuman ya itu tadi ya, lampu nggak hidup ataupun ini juga klakson nggak akan hidup. Jadi vitalnya di sini. Nah, sedangkan di sini kalau nggak ada aki nggak akan ada arus karena ini tadi putus. Nah, ini ya, ini tadi putus. Oke, sampai sini paham nggak ya kalian ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi proses menghidupkan mesinnya menggunakan engkol tadi sudah paham ya, tanpa terpasang aki ataupun akinya nggak kita pasang. Nah, oke, jadi kesimpulannya arus yang keluar dari ECU, arus positif yang keluar dari ECU untuk masuk ke kontak itu pemicunya dari spool 3 fase ini guys ya, spool 3 kabel. Jadi ada arus di sini, lalu diolah oleh ECU mengeluarkan arus positif yang berwarna merah putih ya, di bagian sini berwarna merah putih, lalu masuk ke bagian kontak. Nah, berbeda hal lagi ketika aki kita pasang. Nah, kalau aki kita pasang, pemicunya untuk ECM ini mengeluarkan arus positif yang berwarna merah putih itu pemicunya ya dari sini, yang kabel berwarna merah, letaknya ada di bagian sini guys ya. Nah, di gini aja deh. Nah, ini berwarna merah. Jadi intinya ketika aki terpasang, ini ada 12 volt langsung masuk ke ECM, lalu mengeluarkan arus lagi berwarna merah strip putih yang masuk ke kontak. Nah, gitu ya perbedaannya. Kalau di engkol pemicunya dari sini, dari spool. Kalau menggunakan aki, pemicunya dari kabel berwarna merah ini yang masuk ke dalam ECM nya ataupun ECU-nya. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, sekarang kita jelaskan ketika aki itu kita pasang ya guys ya. Nah, kalau aki kita pasang kan, otomatis ini kan kabel besar nih, kabel besar yang terhubung dengan positif aki. Nah, ini ya. Kalau di sini sudah ada arus, otomatis kan bisa nyebrang tuh dia, karena di sini kan ada sekring 25 nih. Nah, sekring 25, lalu keluar lagi kabel berwarna merah putih. Nah, merah putih ini kan ada 2 nih, yang di ini kan salah satunya putus yang menuju ke bagian relay kaki 4. Nah, ini abaikan dulu. Dari aki masuk ke sini lalu menyeberang
Nah, menyeberang melalui sekring 25, keluar kabel merah strip putih, lalu masuk ke sini. Ke sini ya guys ya. Ke sini lalu menyeberang lagi ke sekring 10, keluarnya berwarna merah. Merah ini yang sebagai pemicu reaksi di ECM. Tuh ya, yang membuat si kabel merah putih itu mengeluarkan arus yang masuk ke dalam kontak. Nah, gitu ya, paham ya. Nah, kalau yang kabel ini kan dia hanya backup saja, backup dari aki besar ini. Karena di sini terhubung tuh. Ini dengan ini tuh menyatu. Ini dengan ini nyambung ya guys ya. Nah, makanya ketika nggak ada aki, kalau motor ini kita hidupkan di sini nggak akan ada arus. Nggak akan ada arus positifnya ya. Nah, ini kita contohkan nih. Ini kan tanpa aki. Ini masanya kita sambung dulu di sini aja ya biar lebih dekat. Nah ya, jadi ini tanpa aki ya guys ya. Nah, sekarang coba kita kontak. Sebelumnya kita tempelkan dulu tes pennya ya. Ini kita taruh di negatif karena kita mau cari arus positifnya. Nah, itu ya, motor ini hidup tanpa aki guys ya. Nah, sekarang coba kita cek menggunakan tes pen. Ini nggak akan ada arus. Tuh ya. Nggak ada arus pun dia bisa hidup tanpa aki. Sebenarnya ada arus dari pengisian karena ini kan kabelnya putus. Nanti akan kita jelaskan lagi. Oke, jadi paham ya, ketika motor hidup sebenarnya ini nggak pengaruh ketika nggak ada aki. Kalau ada aki kan ini sangat pengaruh ya. Oke, jadi sampai sini paham ketika si motor ini menggunakan aki, otomatis kan sudah ada pemicunya yaitu ini ya guys ya. Jadi ini langsung dari aki, positif aki, nyebrang melalui sekring 25, keluarnya kan merah putih. Nah, merah putih ini kan terhubung juga ke sini nih. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh. Terhubung ke sini, masuk ke sekring 10, keluarnya ini. Nah, ini kan yang sebagai pemicu ECM tadi. Pemicu memberikan arus 12 volt ke ECM untuk mengeluarkan arus lagi melalui kabel merah putih yang ada di kontak. Nah, gitu ya, keluar lagi hitam putih, masuk ke sini. Mungkin hitam putih ini yang memberikan sinyal-sinyal lah ataupun sesuatu kode gitu ya intinya ya, untuk menghidupkan sebuah mesin. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa pengisian motor ini nggak jalan ketika kabel ini putus ya. Dan sekarang kita bahas masalah pengisian ataupun masalah pengecasan si aki gitu ya guys ya. Karena ini kan pengecasan nggak ada tadi karena ada kabel putus tadi. Nah, makanya akan kita jelaskan. Oke, ketika motor hidup otomatis kan ada arus ya di sini tadi ya guys ya, yang di 3 kabel ini karena kan mesin berputar, otomatis magnet juga berputar, memberikan medan magnet ataupun memberikan arus di 3 kabel ini. Set, masuk ECM, memberikan sesuatu lagi, keluar arus lagi di bagian kabel merah strip kuning. Kesini larinya nih di relay kaki 5. Nah, ini arus 12 volt yang dari ECM ya guys ya sebagai pengisian. Nah, yang tadi ketika motor hidup kan otomatis relay kaki 5 ini yang standby ataupun yang otomatis terhubungkan antara kabel merah kuning dengan ini guys ya. Ya, sekali lagi ini dengan ini, dan otomatis ini sudah ada arus kan 12 volt ketika motor sudah hidup ataupun motor diengkol. Ini udah ada arus, set, udah ada arus lah intinya di sini udah ada arus 12 volt. Nah, sedangkan relay ini kan relay kaki 4 di sini yang kabel berwarna hitam strip putih kan tadi udah ada arus positif ya yang dari kontak ya guys ya. Yang satu lari ke ECM pemicu, satu lagi ke 12 volt di relay kaki 4 ini, satu lagi di sini sih ya. Nah, ini nggak akan kita bahas untuk starter halusnya. Nah, kita bahas masalah pengisian. Set, di sini sudah ada arus, otomatis nyambung ke sini ke bagian plat sini. Nah,
sebenarnya kan ini nggak terhubung ke aki. Gimana cara ngecasnya? Ternyata, nah, ketika di relay kaki 5 relay kaki 4 ini di sini sudah ada arus positif, dan kalau mesin hidup kan otomatis di sini sudah ada arus negatif ya guys ya. Karena kan ketika kalau motor ataupun kalau motor ada akinya kan, ketika kontak kita hidupkan otomatis ini langsung ada pemicunya, cetik gitu ya. Karena di sini sudah ada massa. Tuh, ini massa standby nggak ini ya? Saya juga lupa ya guys ya. Kita cek dulu. Nah, jadi relay kaki 4 ini yang hijau ini massa sudah standby, dan sini sudah ada arus positif yang dari keluar kontak tadi kan. Nah, motor hidup di sini sudah ada arus. Nah, otomatis kan hitam putih dengan hijau ini udah klik gitu ya, klik yang otomatis si relay ini. Nah, relay kaki 4 ini otomatis kan kalau di sini sudah ada pemicu, ini dengan ini terhubung ya. Nah, ini kita pasang deh. Nah, ini anggap aja kita pasang. Nah, otomatis kalau kedua ini sudah terhubung, nah yang arus dari kabel kuning tadi kan ke sini nih. Mana tadi ya? Nah, sini kan udah ada arus, set lari ke sini masuk ke jalurnya relay kaki 4 tadi yang ini. Nah, seperti ini. Tuh, sedangkan ini dengan ini sudah nyambung ya. Nah, ini dengan ini sudah nyambung karena pemicunya kan udah hidup semua nih. Arus positif udah ada, negatif udah standby. Otomatis ini bisa nyebrang ke sini. Nah, ke sini ini kabelnya juga berwarna merah putih. Merah putih yang putus tadi, merah putih putus tadi. Ternyata kalau kita urutkan, dia larinya ke bagian sini, guys. Tuh. Bagian sini yang terhubung dengan aki melalui sekring 25. Ya jelas saja nggak ada pengisian karena merah putih ini kan yang menghubungkan ke positifnya aki, sedangkan positif aki kan ini nih. Ini kan pemicunya ini pemicu apa namanya? Penghantarnya sekring 25 ini yang ada kabel merah putih. Nah, kalau ini nggak nyambung otomatis kan arus dari spool ini nggak akan masuk ke bagian arus aki ini guys ya. Nah, makanya dia nggak ada pengisian. Nah, gitu ya. Nah, seandainya ini kita sambung tep. Nah, otomatis kan arus melewati sekring 25 lalu nyambung ke bagian positif aki. Masuklah ke positif aki sebagai pengecasan, dicas terus selagi motor itu hidup ya. Nah, seandainya sekring ini putus pun ya nggak akan ngisi juga karena kan arusnya arus putus jadinya. Merah putih ini sudah ngasih arus ke sini, sedangkan sekringnya putus ya, otomatis nggak akan nyambung ke bagian kabel merah yang besar ini yang terhubung dengan positif aki. Ya, makanya wajar kalau kabel merah putih ini bukan sebenarnya bukan putus ya guys ya, ini getas menjamur. Tuh. Ya karena itu tadi arus pengisian kan arusnya besar ya. Arusnya besar, kabelnya kecil seperti ini, lama-lama bisa korosi, menjamur dan jadi getas seperti ini tuh. Ya. Nah, makanya ngaruh juga. Misalnya ini udah kita sambung nih. Pengisian berjalan normal. Karena kan prosesnya seperti ini tadi. Set ke sini ya, otomatis nyambung lewat sini lalu terhubung sini karena ini udah nyambung ya. Relay kaki 4 ini karena pemicunya sudah gerak positif dan negatif. Set nyambung, set masuk sekring 25 nyambung sini. Dah berhasil pengisian. Nah, seandainya ini udah tersambung semua. Nah, kalau relay kaki 4 ini kita lepas ataupun nggak bekerja, sistem pengisian juga nggak akan berjalan karena nggak bisa menghubungkan antara plat ini dengan ini. Nah, gitu ya guys ya. Ini dengan ini nggak akan nyambung kalau relaynya nggak ada. Relay ada pun kalau ininya udah rusak. Misal udah di pemicunya udah ada positif dan negatif. Nah, ini tetap aja nggak nyambung ya, nggak akan bisa ngisi. Karena kan dia lewat jalurnya lewat sini, dari sini ke sini. Nah, ini kita gambarkan dari plat ini ke sini. Plat ini kan sebagai kaki relay yang ini. Tuh ya. Sini ke sini. Kalau relay ini rusak ataupun nggak ada kan nggak akan terhubung.
yang nggak bisa nyambung ke sini juga. Jadi pengaruhnya sekring 25, relay kaki 4, dan terakhir relay kaki 5. Ya tentu saja relay kaki 5 juga kan kalau kita pasang yang standby kan ini dengan ini, kalau kita cabut ini sama plat ini nggak akan nyatu ya guys ya. Jadi sistem pengisian juga nggak akan bisa berjalan. Nah gitu ya, sampai sini paham. Nah di sini pun kalau di sini kabelnya putus ya nggak akan jalan juga. Begitupun di bagian soket ini, kalau dia menjamur nggak ada arus yang berjalan sempurna, nggak akan ada pengisian juga. Nah gitu ya, sampai sini paham. Jadi pengaruh dari pengisian itu bisa dari sekring 25, bisa dari relay kaki 4, kabel dulu ya, bisa dari kabel yang putus. Kalau kabel bagus, perhatikan relay kaki 4-nya nyambung nggak gitu ya kan, karena pemicunya udah ada. Kalau nggak nyambung bisa juga karena arus negatif ini nggak ada, masanya nggak ada, arus positif juga nggak nyampe, kan itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalian bisa apa namanya, mengurutkannya sendiri ya, karena kan jalurnya sudah ada nih. Nah misal di sini, wah ini kabel terhubung semua, bisa sekring putus, lalu di sini kan terhubung ke sini, bisa relay, oh ini sama ini nggak nyambung nih, gara-garanya apa, relay rusak. Oh bisa juga karena pemicu 12 volt yang nggak ada, otomatis kan relay nggak bisa terhubung. Nah ya kalau pemicu salah satunya nggak ada kan nggak akan terhubung nih dua ini. Nah bisa juga arusnya ada cuman ini nggak terhubung, berarti relaynya rusak. Nah selanjutnya jalan lagi ke bagian sini, relay nggak terpasang nggak akan terhubung juga. Kalau relaynya udah rusak, antara standby-nya nggak akan nyambung, itu pengaruh juga gitu ya. Mudah-mudahan paham. Jadi sistem pengisiannya seperti ini. Nah di sini dan terakhir di sini. Tuh ya di sini. Dan misalnya udah bagus semua nih, coba di sini barangkali menjamur pun bisa ya. Jadi arusnya nggak sesuai yang dikeluarkan, nggak sesuai takaran. 10 udah besar, cuman penghantar di sininya untuk masuk ke ECM-nya nggak sempurna karena menjamur itu tadi ya. Triknya ataupun tipsnya, kalau soket-soket besar seperti ini, arus yang besar-besar ya guys ya, perhatikan. Misalnya dibuka ada seperti jamur, dikerok aja ya, dilecetin menggunakan media, jangan yang halus, besi-besi kasar lah. Cutter, kalau cutter juga kalau bisa digompel-gompelkan supaya kasar, digosok di soketnya, lalu kalian langsung aja kasih gemuk ataupun grease ya, supaya dia nggak kering. Itu aman kok, kita sering melakukannya ya. Oke, apalagi yang akan kita bahas ya, mungkin nah ini coba kita sambungkan dulu deh kabel 2 ini ya, sambung asal aja dulu, mau lihat pengisiannya seperti apa. Nah ini kita sambung dulu. Nah yuk kita atur dulu tripodnya. Nah oke gini aja ya, ini kita perlihatkan. Oke kita coba start dulu, mudah-mudahan akinya masih kuat. Relay dalam kondisi terpasang semua ya guys ya. Nah sekarang kita cek pengisiannya, biasanya di angka mendekati 14 karena ini akinya nggak full ya, nggak kondisi dalam 100%. Tuh udah 14. Oke tadi kan nggak mau ya dia mencapai 14 volt lepas. Nah oke pengisian sudah berjalan. Nah oke, jadi kita matiin aja deh. Nah mungkin analisa kita ini putusnya sudah lama ya, sampai akinya tekornya karena kayaknya di cas sudah nggak bisa ya, voltasenya sudah di bawah 8 volt 7 volt kalau nggak salah ya. Kalau biasanya kalau aki yang masih mau di charger ulang itu ya masih 11 volt 12, di bawah 12,5 itu biasanya hanya drop saja, masih bisa di charger ulang. Kalau ini sampai soak ya, jadi ya kemungkinan dia sudah mengandalkan dari kerja Kickstarter ataupun engkol ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa kita jelaskan. Dan sekali lagi buat teman-teman yang memang agak mengganjal hatinya ataupun ada sesuatu yang wah ini belum dijelaskan bang, monggo disampaikan di kolom komentar. Jika ada diagram pun ataupun jalur-jalur yang kita jelaskan salah, monggo ya teman-teman ya dijelaskan di kolom komentar, karena sekali lagi kita sama-sama belajar terkhusus di motor injeksi.
injeksi aja terkadang kita belum lulus ya guys ya. Ini sudah mau peralihan lagi ke motor listrik ya. Oke, sampai sini dulu. Lagi-lagi masalah injeksi yang kita jelaskan ya guys ya. Dan mohon maaf kita udah nggak bisa rutin nih upload video. Memang waktunya sulit sekali guys ya. Ini aja kita sempatkan malam hari karena ini nggak seperti yang kemarin-kemarin ya. Biasanya kan kalau kemarin hanya pengecasan yang nggak jalan. Kalau ini kan di realitanya sendiri banyak banget masalahnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, tonton video yang lain, barangkali ada yang bermanfaat ya guys ya. Dan ditunggu subscribe-nya dan di-share lah ke ke medsos teman-teman semua ya guys ya. Barangkali apa yang kalian sampaikan buat orang lain bermanfaat kan tentunya menjadi berkah buat kita semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.